Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmansyah, NPM 19700651612. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas aplikasi dompet digital. Ini adalah model dari bisnis model kanvas yang saya buat. Setelah itu saya akan melakukan penjelasan dari model-model tersebut. Yang pertama ada customer segment. Customer segment ini berisi generasi milenial yang suka berbelanja online dan tidak mau repot. Kemudian ada pengguna e-commerce yang selalu menggunakan transaksi online, dan semua kalangan yang suka bertransaksi secara online yang menginginkan kemudahan dalam transaksinya, serta pelaku usaha yang bekerja sama. Kemudian ada value proposition. Di sini saya menawarkan kemudahan dalam bertransaksi online maupun offline, kemudian menjamin transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan menjaga privasi dan keamanan pengguna. Kemudian saya juga memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara digital dan lebih praktis, menguntungkan dan efisien. Kemudian channels yang saya buat di sini yaitu aplikasi untuk memudahkan pengguna, serta menyediakan berbagai macam layanan agar memudahkan pengguna melakukan transaksi yang diinginkan, dan bekerja sama dengan toko-toko untuk memudahkan pembayaran. Customer relationship ini hubungan antar customer dengan produk yang saya buat, yaitu saya menyediakan customer service, kemudian saya membuka call center secara otomatis melalui aplikasi dan live chat, kemudian komunikasi melalui media sosial My Dompet. Yang selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream ini adalah pendapatan yang didapat. Pendapatan ini diambil dari proses registrasi pengguna, transaksi pengisian saldo pengguna, dan keuntungan dari banyaknya konsumen yang menggunakan My Dompet ini. Kemudian ada key activities, yaitu aktivitas yang selalu digunakan dalam My Dompet ini, yaitu melaksanakan transaksi pembayaran yang aman, efisien, dan praktis, serta menunjang berbagai transaksi keuangan dan gaya hidup para pengguna melalui berbagai fitur yang tersedia. Kemudian ada Key Resource. Key Resource di sini yaitu aplikasi yang saya buat di Android, kemudian media sosial, kemudian ada karyawan dan pegawai. Key Resource ini merupakan bahan-bahan yang sangat penting bagi aplikasi My Dompet. Kemudian ada Key Partners. Cara saya bekerja sama agar memudahkan para pengguna dalam melakukan transaksi, yaitu dengan memasang layanan e-wallet di toko retail yang sudah sepakat bekerja sama dengan para investor, melakukan kerjasama dengan bank-bank internasional, dan menggandeng merchant yang sudah memiliki banyak konsumen agar membuat pengguna lebih nyaman dan lebih mudah melakukan transaksi. Kemudian di sini ada cost structure. Cost structure adalah sumber pengeluaran yang oleh pegawai oleh perusahaan. Yang pertama, cost structure ada gaji pegawai dan karyawan. Kedua, biaya pengembangan aplikasi. Ketiga, ada biaya pemasaran dan promosi. Keempat, ada biaya operasional perusahaan. Ini
adalah jumlah pengeluaran dan pemasukan selama sebulan. Jumlah pengeluaran yaitu dari gaji pegawai dan karyawan selama sebulan yaitu sekitar 1,6 miliar per bulan. Yang kedua, biaya pengembangan aplikasi yaitu sekitar 1,450 juta per bulan. Yang ketiga, ada biaya pemasaran dan promosi sekitar 700 juta per bulan. Yang keempat, ada biaya operasional perusahaan sekitar 450 juta per bulan. Maka pengeluaran dalam satu bulan itu diperkirakan sebanyak 4,2 miliar rupiah per bulan. Sedangkan untuk pemasukan diambil dari proses registrasi pengguna. Pemasukan selama sebulan dari proses tersebut yaitu sekitar 2,1 miliar per bulan. Dan kedua, dari transaksi pengisian saldo yaitu sekitar 3,2 miliar per bulan. Yang ketiga, keuntungan dari banyaknya konsumen pengguna My Dompet yaitu sekitar 4 miliar per bulan. Jadi, pemasukan selama sebulan yaitu sekitar 9,2 miliar rupiah per bulan. Jadi profit dari aplikasi My Dompet selama sebulan ini adalah 5 miliar selama sebulan. Keuntungan tersebut masih bersifat tentatif dan masih akan naik dan turun seiring berkembangnya aplikasi My Dompet ini. Terima kasih banyak atas yang sudah menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.